Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan penentuan calon karyawan di perusahaan. Untuk langkah dengan menggunakan metode WASPAS. Maaf, saya lupa tulis. Sistem pendukung keputusan penentuan calon karyawan perusahaan dengan metode WASPAS. Untuk menentukan calon karyawan di perusahaan dengan metode WASPAS ada 5 langkah. Langkah yang pertama, penentuan kriteria dan bobot. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Yang ketiga, menghitung normalisasi. Yang keempat, menghitung nilai KI. Yang kelima, melakukan perankingan. Langsung saja. Untuk langkah pertama, menentukan kriteria dan bobot. Dalam penentuan calon karyawan, di sini saya memberikan 5 kriteria. Yang pertama, pengalaman kerja atau saya kode dengan CI. Yang kedua, pendidikan terakhir atau C2. Yang ketiga, usia atau C3. Yang keempat, status perkawinan atau C4. Yang kelima, alamat atau C5. Untuk setiap kriteria saya kasih bobot. Yang pertama 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 0,15. Jika dijumlahkan 5 angka ini akan menjumlahkan 1. Dari mana dapat angka ini? Ini adalah sesuai dengan kepentingan dari kriteria tersebut. Sekarang masing-masing kriteria ini ada tipe. Yang pertama, kriteria 1 sampai dengan 3 itu bertipe benefit atau memberi keuntungan pada perusahaan. Yang kedua, status perkawinan dan alamat, yaitu cost, memberi kerugian. Maksudnya ketika calon karyawan itu memiliki pengalaman kerja yang banyak, pendidikan yang tinggi, dengan usia yang ideal, maka kinerja kepada perusahaan itu akan bertambah. Sedangkan status perkawinan dan alamat, kenapa dia bertipe kos? Karena status perkawinan, ketika dia mempunyai istri 1 dan beberapa anak, maka tunjangan yang akan diberikan oleh perusahaan akan semakin banyak. Itu akan sedikit merugikan perusahaan. Terus alamat, kenapa dia kos? Karena alamat lebih jauh. Apabila alamat calon karyawan itu jauh, maka akan memberikan biaya yang banyak. Selanjutnya, untuk alternatifnya saya kasih 5, dan setiap alternatif saya kasih kode A1. Yang pertama Roni, yang kedua Dian, yang ketiga Doni, yang keempat Dea, yang kelima Jono. Pakai nama pendek saja agar lebih mudah untuk mengingatnya. Langsung saja kita ke Excel. Yang pertama sudah menentukan kriteria dan bobot. Yang kedua, ini tabel perbandingan setiap kriteria. Ini perbandingan setiap kriteria. Yang pertama A1 atau Roni, C1 pengalaman kerja, bagaimana pengalaman kerja si Roni. Jadi dari angka 0 sampai 1 itu bernilai 0,6. Ini merupakan tingkat dari sebagaimana Roni itu memiliki kriteria tersebut. Terus yang kedua, dari pendidikan, Roni sudah mencapai standar, makanya dia dikasih nilai 1, yaitu standarnya S1. Terus yang ketiga yaitu usianya setengah lah dari ideal. Yang keempat, status perkawinan,
nilainya 0,7. Yang terakhir alamat 0,8. Setiap alternatif itu memiliki nilai-nilai kriteria. Selanjutnya, langkah kedua, ini sama yang tadi ya di Excel. Langkah kedua yaitu membuat matriks keputusan. Matriks keputusan ini gampang sebenarnya, tinggal kita mengeluarkan hasil dari tabel alternatif untuk setiap kriteria yang di atas ya. Ini perhatikan 0,6, 0,6, 0,4, 0,4, 1, 1, 0,5, 0,5, 0,5, 1, 1. Jadi tabel penilaian alternatif ini dikeluarkan. Itu menjadi matriks keputusan. Seperti ini. Langkah ketiga yaitu menghitung normalisasi. Dari mana dapatnya nilai-nilai yang ini? Baik, saya jelaskan. Kita kembali ke Word. Langkah ketiga, menghitung normalisasi. Kita tentukan dulu Kita tentukan dulu setiap kriteria itu. Setiap kriteria itu dia memiliki beberapa nilai. Yang ini maksudnya di matriks keputusan kita tandai saja sebagai contoh. Kita pakai warna kuning. Nah, ini merupakan nilai dari kriteria 1. Menghitung normalisasi nilai maksimal. Kita cari dulu nilai maksimal dan minimal di setiap kriteria. Kriteria 1 atau C1 nilainya 0,6 yang ini, 0,4 yang ini, 1 yang ini, 0,5 yang ini, dan 1 yang ini. Dari kelima angka ini, tentukan nilai maksimal dan minimal. Dari 5 angka ini, nilai maksimalnya itu sejumlah 1, ada angka 1. Terus untuk nilai minimalnya 0,4. Ketika kita sudah menentukan nilai dari setiap kriteria, maka dan setelah kita sudah menentukan nilai maksimal dan minimal, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang di bawah ini. Oh ya, ini ada 2 rumus. Yang pertama, kriteria benefit XIJ sama dengan XIJ per max I XIJ. Yang kedua, kriteria cost XIJ sama dengan min I XIJ per XIJ. Apa maksudnya? Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan tipe-tipe dari masing-masing kriteria. Jadi untuk kriteria 1, 2, dan 3 dia menggunakan rumus pertama, dan untuk kriteria 4 dan 5 dia menggunakan rumus kedua. Jadi untuk kriteria pertama itu tipenya benefit, jadi kita menggunakan rumus yang atas atau yang pertama. Kita masukkan rumusnya. X1.1 artinya baris pertama kolom pertama, X21 baris kedua kolom pertama, dan seterusnya sampai baris kelima kolom pertama. Rumusnya ini XIJ per max I XIJ. Jadi XIJ ini adalah nilai dari yang ini. Nilai dari kriteria yang pertama yaitu 0,6. Jadi yang ini ya, yang ini.
dibagi dengan nilai maksimal. Nilai maksimal yang kita dapatkan pada kriteria pertama adalah angka 1. Jadi 0,6 dibagi 1 sama dengan 0,6. Dan juga baris kedua kolom pertama 0,4 per 1 sama dengan 0,4 sampai perhitungannya sampai x5.a51. Jadi untuk normalisasi untuk karakteristik kriteria pertama yaitu 0,6, 0,4, 1, 0,51. Baik, kita pindahkan ke Excel. Ya, ini untuk membuat untuk menghitung normalisasi kriteria pertama 0,6. Kita lihat 0,6 yang ini. 0,4 1, 0,51. Lakukan pada kriteria yang lain. Saya sudah menghitung di sini kriteria kedua, nilai maksimalnya 1, nilai minimalnya 0,7. Jadi untuk hasil dari kriteria 2, 1, 0,7, 1, 1, 0,7. Saya sudah pindahkan dia dan membuat tabel di Microsoft Excel. Ini untuk kriteria kedua 1, 0,7, 1, 0,7. Sekarang untuk sama halnya dengan kriteria ketiga sampai dengan kriteria kelima. Jadi setelah itu kita sudah menghitung atau mendapatkan nilai dari normalisasi masing-masing dari kriteria. Oh ya, saya lupa. Untuk kriteria keempat dan kelima, dia bertipe COS. Jadi, rumusnya dia menggunakan rumus yang kedua. Kita tentukan dulu nilainya. Kita ambil dari matriks keputusan. Hasilnya 0,7, 0,5, 0,7, 0,8, 0,7. Jadi, untuk nilai maksimalnya 0,8, minimalnya 0,5. Karena kriteria 4 atau C4 merupakan kriteria COS, maka menggunakan rumus kedua, yaitu kita lihat mana dia? Kriteria COS XIJ sama dengan min I XIJ per XIJ. Jadi angka minimalnya yang menjadi pembilang mana? Ini. Kita kasih contoh yang kriteria 4. Di sini minimal angkanya terdapat 0,5. Jadi yang pertama 0,5 angka minimal dibagi dengan 0,7 XIJ sama dengan 0,714. Sama perhitungan cuman beda rumusnya saja. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini merupakan tabel normalisasi yang sudah saya pindahkan ke Excel tadi. Langkah selanjutnya menghitung nilai Q. Di sini untuk menghitung nilai Q kita punya rumus QI sama dengan 0,5 sigma N J sama dengan 1 XIJ kali W ditambah 0,5 NJ sama dengan 1 kali XIJ pangkat WJ. Kita ke alternatif pertama. Dari mana kita dapat nilai 0,6, 1, 1, 0,7, 0,625? Kita ngambil dari alternatif pertama. Untuk menghitung Q1, QI, kita mengambil nilai alternatif pertama untuk masing-masing kriteria.
masing-masing dibagi dengan jumlah bobot masing-masing kriteria. Contohnya ini 0,5, 0,6 dikali 0,3. Ini 0,6 dikalikan ini bobot CI1 berapa tadi? CI1 0,3, CI2 0,2, CI3 0,2, CI4 0,15. 0,15, C5 0,15. Jadi perhitungannya ini 0,5 sigma 0,6 itu nilai alternatif pertama, kriteria pertama dikalikan bobot dari kriteria pertama. Ini baris pertama kolom kedua. Ini alternatif pertama kriteria kedua dikalikan dengan bobot kriteria kedua sampai dengan kriteria kelima. 0,6 dikali 0,3 sama dengan 0,18. Perhitungannya seperti biasa. Setelah dapat hasil penjumlahan baru dikalikan dengan 0,5. Ini adalah hasil dari tahap pertama 0,39. Kita tandai. Nah, ini merupakan 0,39 tadi itu adalah perhitungan pertama yaitu Q1 sampai dengan W yang ini ya. Biar kita tidak bingung, kita pakai tahap-tahap yang ini. Saya sudah menghitungnya dari alternatif pertama sampai alternatif kelima, ini hasilnya. Kemudian kita menghitung 0,5 sampai sini, ini hasilnya. Caranya 0,5 dipangkat 0,6 dipangkatkan dengan 0,3 hasilnya 0,85. Dia dipangkatkan dengan menggunakan nilai dari nilai bobot dari masing-masing kriteria. Ini hasilnya dari perhitungan tadi. Kemudian Q1 sama dengan ini ditambah ini. Jadi ini ditambah ini hasilnya ini. Ketika kita sudah menemukan nilai Q1, selanjutnya langkah terakhir yaitu perankingan. Di sini yang menjadi ranking pertama adalah Doni, kemudian Roni, kemudian Dea, kemudian Jono, kemudian Dian. Untuk menentukan rankingnya, kita bisa melihat nilai dari Q. Q ini merupakan nilai terakhir. Jadi untuk alternatif pertama 0,768, untuk A2 0,689, untuk A3 0,827, untuk keempat 0,773, yang kelima 0,771. Jadi nilai paling tinggi di antara 5 angka ini adalah 0,87. Alternatif Q3 atas nama Doni menjadi ranking 1. Yang kedua Roni dengan nilai 0,768 menjadi ranking 2. Kemudian Dea dengan nilai 0,773 menjadi ranking 3. Yang kemudian Jono dengan nilai 0,771 menjadi ranking 4. Yang terakhir Dian 0,689. Jadi untuk pemilihan calon karyawan yang diminta hanya 2 orang, berarti yang lolos hanya Doni sama Roni. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.